Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang tarif layanan jasa penanganan sampah sejak 31 Agustus 2021. Dalam peraturan tersebut disebutkan besaran tarif akan disesuaikan setelah 6 bulan peraturan berlaku atau pada akhir Maret 2022. Kenaikan tarif layanan jasa penanganan sampah akan naik hingga 100% untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengelolaan sampah di Kota Bandung. Pengelolaan sampah di Kota Bandung sejak Oktober 2021 tidak lagi dilakukan oleh PD Kebersihan, melainkan ditangani oleh UPT Pengelolaan Sampah di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Bandung. Pihak DLHK saat ini sedang mensosialisasikan ke setiap kelurahan di seluruh Kota Bandung Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021. Dalam aturan itu, besaran tarif pelayanan jasa pengelolaan sampah akan naik pada akhir Maret 2022. Tarif paling rendah dipatok sebesar Rp6.000 per bulan bagi golongan rumah tinggal kelas 1 atau dengan daya listrik 450 volt ampere. Rp10.000 per bulan bagi golongan rumah tinggal kelas 2, Rp14.000 per bulan bagi golongan kelas 3, Rp20.000 per bulan bagi golongan rumah tinggal kelas 4, Rp30.000 per bulan untuk golongan rumah tinggal kelas 5, serta Rp40.000 untuk golongan rumah tinggal kelas 6 atau yang berdaya listrik lebih dari 6.600 volt ampere. Kebijakan ini diambil karena selama ini kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pengangkutan sampah dari setiap tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir masih minim atau berkisar 30% dari total biaya. Untuk kebutuhan pengangkutan sampah saja itu sekitar di angka 91 miliar. Pengangkutan, tapi kan kita dalam pengelolaan sampah itu tidak hanya pengangkutan, ada penyapuan jalan. Jalan-jalan kita bersihin kan, kalau lihat mungkin warga Kota Bandung merasakan ya bahwa jalan-jalan di Kota Bandung itu bersih karena kita bersihkan. Itu kan perlu pembiayaan juga. Tapi khusus pengangkutan sampah saja itu sekitar 91 miliar. Nah, tadi yang dikatakan baru 30% itu pendapatan dari sektor rumah tinggal dari jasa layanan baru sekitar 10 miliar. Jadi masih ada gap sekitar 80 miliar yang harus kita tutupi dari APBD. Nah, kenapa kok itu dibebankan kepada masyarakat? Ya karena tadi sumber sampah terbanyak yang kita angkut itu rata-rata 1.200 sampai 1.300 ton per hari, 70%-nya dari rumah tinggal. Menanggapi kenaikan tarif jasa layanan penanganan sampah ini, suara masyarakat terbelah. Ya kalau kami sih sebagai masyarakat menerima saja apa yang jadi kebijakan daripada pemerintah. Asalkan setiap kebijakan itu disertai dengan aplikasi-aplikasi yang baik, dan ini juga tentunya kebijakan sudah dipikirkan baik-baik, dipikirkan matang-matang. Intinya juga ini kebijakan dibuat untuk kebaikan kota kita ini. Setelah ada koordinasi semua RW keberatan masalah kenaikan sampah. Karena kinerjanya jujur saja, sebelum dari Kudelaka saya mesti mendingan dengan PD. Tapi setelah ditarik oleh instansi DLHK, mesti kekurangan, keterlambatan, banyak kendala-kendala di masyarakat. Bahkan kami pun yang punya TPS akan sempat, kami akan menutup. Kami pun juga atas nama warga, karena jujur saja TPS kami ini sebetulnya bukan punya dari PD punya siapa, ini hibah dari untuk RW setempat. Menurut Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, David Sutasurya, biaya pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan sampah ke setiap rumah, pengangkutan dari rumah ke TPS, dan dari TPS ke TPA, hingga pengolahan di TPA dengan sistem sanitary landfill memang cukup tinggi. Kajian YPBB menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga di Kota Bandung bahkan mencapai angka Rp38.000. Namun, sebaiknya pemerintah harus melakukan investasi terlebih dahulu melalui kenaikan anggaran di APBD sebelum memberikan beban kenaikan tarif jasa layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Pemerintah harus invest dulu, jangan belum apa-apa dipotong anggarannya. Gitu. Sekarang kondisinya adalah belum BLUD-nya berjalan, anggaran tahun ini udah dipotong. Kita butuh dukungan dari DPRD, Wali Kota. Ayo mulai tahun 2023 yang anggarannya sedang direncanakan sekarang,
harus dinaikkan secara signifikan dulu menuju kepada nilai yang sudah dihitung. Minimal itu harus ada 350 miliar atau 400 miliar untuk biaya operasional aja, termasuk untuk bayar petugas. Investasi dulu beberapa tahun, setelah itu nanti masyarakat akan percaya kan. Jika pemerintah sudah memperbaiki sistem pengelolaan sampah, maka masyarakat akan semakin mudah diedukasi tentang pentingnya mengurangi dan memilah sampah, serta ikut berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah. Angga Putra, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.